Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita diberi kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan semua ibadah di bulan suci Ramadan, dan kita menyadari bahwa bulan suci ini merupakan waktu yang sakral, waktu yang terhormat sekali, mulia, sehingga para ulama menyatakan ada beberapa hukuman yang apabila ada pelanggaran dilakukan di bulan Ramadan terulang di luar, maka hukumannya berbeda. Ketika seseorang misalkan berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, maka konsekuensinya puasa Ramadannya batal. Dia harus mengqadha. Kemudian dia harus membayar kafarah, membayar denda. Dan dendanya disentuhkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW menyatakan kalau orang yang berhubungan badan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka dia imma membebaskan budak. Sekarang tidak ada perbudakan. Maka pilihan kedua, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak, pilihan ketiga, dia memberi makan 60 orang miskin. Dan para ulama mengatakan dia bisa memberi makan orang miskin 60 jumlahnya, ya, di waktu yang sama. Entah itu dengan menggunakan bahan makanan pokok mentah, atau dengan menggunakan makanan yang sudah matang siap saji, ya, dan itu lengkap satu porsi dengan minumnya, dengan lauknya dan sebagainya. Itu kalau dilakukan pelanggaran di siang hari bulan Ramadan. Kalau ada orang yang melakukan hal sama di luar bulan Ramadan, sekalipun dia sedang berpuasa qadha Ramadan, maka para ulama mengatakan puasa wajib tidak boleh digampangkan seperti puasa sunnah. Antum puasa sunnah Syawal, Senin, Kemis, atau ada tamu atau ada undangan, silahkan antum mau buka, silahkan, tidak ada masalah. Rasulullah SAW ketika beliau berpuasa sunnah, kemudian ada makanan, beliau buka-buka saja. Para ulama tidak mempermasalahkan. Ada orang pengen segera puasa tanpa niat sebelumnya, atau ada orang yang membatalkan puasanya. Kalau sunnah nggak ada masalah. Tapi kalau wajib, maka dia harus menghormati puasa wajib yang dilakukan. Dan seorang suami tidak boleh mengajak hubungan badan istrinya pada saat istrinya sedang melakukan puasa wajib, entah itu qadha Ramadan, atau puasa nadar, atau puasa kafarah. Karena puasa yang dilakukan adalah puasa wajib. Akan tetapi ketika seorang wanita sedang melakukan qadha Ramadan, lalu dia berhubungan badan dengan suaminya, maka konsekuensinya memang dia harus mengqadha lagi karena puasanya rusak. Cuman dia tidak perlu membayar denda atau kafarah. Karena para ulama mengatakan kafarah itu hanya berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan di siang hari di bulan Ramadan. Ya. Jadi waktu yang kita lewati di bulan Ramadan ini adalah waktu yang istimewa, terhormat, dan kita katakan itu sesuatu yang sakral, tidak sama atau tidak boleh disamakan dengan hari-hari biasa di luar bulan suci Ramadan. Pun demikian, kita tidak bisa pungkiri. Saya pernah sampaikan sebelumnya, sebagian besar kaum muslimin, Anda katakan sebagian besar, tapi tidak sedikit kaum muslimin, mereka tidak puasa di bulan Ramadan. Ya. Kalau seandainya mereka di bulan Ramadan, bulan yang mereka tunggu-tunggu, kaum muslimin meramaikan, memperbaiki masjid, masang spanduk, mereka pasang macam-macam banner kegiatan, kumpul donasi, itu di bulan Ramadan, dan mereka tidak hargai, mereka tidak puasa, mereka anggap ini adalah hal yang biasa saja. Bagaimana dengan ibadah di luar bulan suci Ramadan? Lebih tidak dihargai lagi. Dan ini kita lihat seperti tidak ada masalah sama sekali, dan tidak perlu nunggu lama Ramadan ini.
Mungkin beberapa hari. Kenapa? Oh, oke. Taib, sama aja. Iya. Yang penting perhatian. Ya. Taib. Kita katakan ini menunjukkan sebenarnya bagaimana tingkat kualitas iman kita. Bukan karena waktunya, bukan karena banyaknya orang mengerjakan atau gegap gembitanya sambutan. Tapi rata-rata orang yang tidak puasa, mereka juga tidak sholat, mereka juga tidak bisa baca Al-Quran, mereka yang tidak perhatian dengan agama, itu terjadi. Dan ini sayangnya terjadi di negara mayoritas muslim. Ini memprihatinkan sekali. Kira-kira kalau antum sudah disangka baik sama orang, ternyata di akhir perjalanan, di akhir perjanjian, dia mendapatkan ternyata kita dalam kondisi mengecewakan sekali. Disangkanya kita kaya, disangkanya kita alim, disangkanya kita bagus, pokoknya 100%. Ternyata oh biasa saja, ternyata kita sendiri malu, kemudian kita mengecewakan orang banyak. Nah, ketika kaum muslimin disangka ini negara yang paling mayoritas muslim, paling bagus, ternyata siang hari bulan Ramadan nggak ada bedanya dengan hari-hari biasanya. Ya. Baru hari pertama, kedua, ketiga orang makan depan masjid biasa sekali bulan Ramadan. Ya. Kita sedih sekali ini. Tapi intinya kita bersyukur kepada Allah, kita diberi kemudahan oleh Allah. Ada hidayah, ada kemudahan untuk mengerjakan ibadah ini. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kita bisa jadi sama dengan mereka. Dan banyak pertanyaan, Ustadz, bagaimana memberi nasihat orang tua saya, dia tidak bisa menyempurnakan puasa, bukan karena uzur, nggak mau saja, nggak pengen puasa, sudah biasa nggak puasa, sekarang juga nggak apa-apa. Artinya orang-orang menyadari bahwa ini adalah rukun iman, rukun Islam keempat, dan ini wajib. Tapi konsekuensi dari meninggalkan sesuatu yang wajib itu dosa, itu kurang disadari. Bahkan kita pernah sampaikan, kalaupun puasa yang wajib, yang setahun sekali, mereka anggap sesuatu yang sakral disambut, mereka biasa seperti itu bukan hal yang lebih besar dari ibadah sholat. Kalau ibadah sholat saja tidak dikerjakan, maka yang lain bisa lebih lagi. Nah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Faman dhayya'aha falighairiha adya'." Orang yang tidak perhatian kepada sholat, maka kepada selain sholat lebih menyia-nyiakan, lebih menyepelekan. Maka sudah nggak usah lagi bahas-bahas yang lain. Ramadan saja, puasa yang menjadi kesepakatan kaum muslimin, ini wajib, tidak dikerjakan. Alasnya simpel. Kalau saya puasa, saya nggak bisa kerja. Kalau nggak bisa kerja, berarti saya nggak bisa nafkahi keluarga. Salah lagi saya. Dan sebenarnya permasalahannya adalah karena tekad. Ya. Taib, ini alasan untuk para pekerja. Mandornya gimana? Kenapa nggak mandornya jadikan waktu? Sekarang jam kerjanya dirubah jadi malam. Kan bisa. Ya, dia kan berhak untuk mempekerjakan kapan saja. Ya. Dan ini nyatanya bisa, mau dia berlakukan kalau seandainya kerja dari 7 sampai jam 5. Apa susahnya dia jadikan dari jam 1 misalkan sampai jam 9 malam. Orang kerja jam 1, misalnya capek dia, tapi minimal waktu buka sudah dekat. Tapi nggak kuat lagi, sudah bikin jam 3. Setelah sholat asar baru mulai kerja, yang memang kerjanya keras banget. Kan bisa dibikin seperti itu. Nah, artinya ini tergantung tekadnya saja. Dan kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita semua. Dan kita berharap kaum muslimin ini ada perkembangan, peningkatan. Karena tidak semua ini dilakukan sia-sia. Semua ada pertanggungjawabannya. Allah itu akan tanya itu. Allah itu akan tanya. Kita mau peduli atau tidak, kita mau kerjakan atau tidak, itu surga neraka itu ada. Ya. Sebagaimana ada perintah, ada larangan. Sebagaimana ada motivasi, ada juga ancaman. Kalau orang yang berpuasa ada pintu khusus namanya Rayyan, akan dipersilahkan dengan terhormat, orang akan masuk dari pintu itu. Tidak boleh ada yang masuk dari pintu Ar-Rayyan selain orang-orang berpuasa. Kita sampaikan itu sebelumnya. Ya. Tapi kita tahu bahwa ada ancaman untuk orang yang tidak berpuasa. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah SAW pernah bermimpi, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Beliau melihat ketika aku tertidur, id atani rajulan, aku didatangi 2 orang, maksudnya malaikat. Fa ataya bi jabalan wa'ra, kemudian aku dibawa menuju ke gunung yang sangat susah untuk dilewati.
Maka kedua malaikat mengatakan, is'ad, ayo masuk kamu. Maka aku mengatakan, inni la uqdiru ala dhalik, atau inni la utiquhu, aku nggak bisa naik gunung kayak begini, gunungnya susah dinaikin. Kata malaikat, inna sanusahiluhu lak, kita akan membuat kamu gampang melewati. Fasa'atu, maka aku mudah untuk menaikinya. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, ketika aku sudah di puncaknya, di tempat yang tinggi dan sudah mulai tenang perjalanannya, idh bi aswatin syadidah, ternyata aku mendengar ada suara yang keras sekali. Faqultu ma hadza, ini apa? Maka para malaikat mengatakan, hadza awa'u ahlin nar, ini adalah teriakan para penduduk neraka. Thumma talaq, kemudian kita berangkat lagi. Kemudian فَإِذَا قَوْمٌ مُعَلَّقُونَ بِعَرَقِبِهِمْ مُشَقَّقَةً أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا. Tiba-tiba aku melihat ada sekelompok orang diikat oleh Allah. Kaki mereka diikat dan kepala mereka terjungkir di bawah. Kemudian dua mulut mereka terbelah begini, sobek-sobek begini, dan mengucurkan darah yang banyak. Faqultu man haula, siapa mereka? Maka malaikat mengatakan, haula alladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim, mereka orang yang berbuka, tidak puasa sebelum waktu diizinkan untuk berbuka, alias mereka meninggalkan puasa yang wajib itu. Maka para ulama mengkategorikan orang yang meninggalkan puasa wajib, dia telah melakukan dosa besar dan ada hukuman yang menunggu. Berarti ini konsekuensi yang tidak mudah. Kita datang di bulan Ramadan, kita mendapat pahala yang banyak, dan itu merupakan kemurahan Allah. Kita bisa diberi kekuatan, dikasih kelapangan hati dan kesadaran, kita bisa kerjakan, dan Allah bagian belakang juga akan memberi pahala. Pahalanya nggak bisa dihitung itu. Karena Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan Malik Adam bisa dihitung, semuanya ada hitungannya. Dan kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat, 700 kali lipat, sampai berapa banyak. Kecuali puasa, puasa itu untukku, kata Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis qudsi, puasa untukku, maksudnya tidak bisa dihitung. Udah, semua aku yang akan bisa ngitung sendiri, nggak ada yang bisa ngitung. Ini para ulama mengatakan itu sama dengan pahala sabar. Sabar nggak bisa dihitung. Orang sabar berapa hitungannya? Tapi dalam Al-Quran dikatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar, mereka akan mendapat pahala mereka tanpa bisa dihitung. Puasa seperti itu. Dalam hadis qudsi yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dikatakan orang berpuasa itu pahalanya tidak bisa dihitung. Para ulama mengatakan karena sabar dapat mengumpulkan antara 3 macam kesabaran. Kesabaran dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, yang kedua kesabaran dalam menjauhi larangan Allah, dan yang ketiga kesabaran dalam menghadapi musibah yang susah. Ya, ini disebutkan oleh para ulama. Sabar itu ada 3 macam. Sabar dibagi oleh para ulama ada 3 macam. Sabar yang pertama dalam menjalankan perintah. Sabar yang kedua dalam menjauhi larangan. Dan yang ketiga dalam menghadapi takdir yang berat. Puasa ini ada 3-tiganya. Kita diperintah puasa, kita kerjakan. Kita diperintahkan untuk meninggalkan semua yang kita sukai, kita tinggalkan. Maka dalam hadis dikatakan, taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa dia tinggalkan makan, minum dan juga syahwatnya karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang ketiga, dia mendapatkan lapar, bahkan lemas, mungkin dia sakit sebagian orang sehingga dia harus membatalkan puasanya. Ini semua dilakukan oleh orang puasa dan dia perlu sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka identik sekali. Puasa adalah ibadah yang mempertaruhkan kesabaran seseorang. Maka tidak jarang para ulama mengatakan syahrul Ramadan syahrus sabr. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Seperti itu. Maka apa ini, nggak usah pakai mic. Ya, nggak usah pakai mic aja. Bikin ribut mic-nya. Ya. Jadi ikhwas sekalian, ketika kita melaksanakan ibadah, setidaknya kita bisa syukuri saja kita ini dalam keadaan nikmat. Ya, karena ternyata banyak orang yang mahrum, banyak orang yang terhalang dari kebaikan dan kemampuan untuk menunaikan ini. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan kita pantas berdoa kepada Allah. Ketika menyambut bulan Ramadan, kita pantas berdoa. Yang pertama disampaikan di bulan Ramadan. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan beribadah. Kemudian yang ketiga, kita berdoa agar ibadah kita diterima oleh Allah.
Kenapa demikian? Realitanya seperti ini. Banyak orang yang datang dapat bulan Ramadan, tapi dia nggak bisa mengerjakan ibadah. Apa manfaatnya? Tidak semua orang mendapat bulan Ramadan sukses. Bahkan bisa jadi Ramadan menjadi sebab dia dimurkai Allah. Karena Nabi SAW mengatakan, raghma anfi imri'in, celaka orang yang adraka Ramadan falam yughfar lahu. Mendapat bulan Ramadan tapi tidak diampuni. Berarti rugi sekali kan dia? Untuk apa orang bangga, bahagia sekali nyambut bulan Ramadan, rame-rame, kalau ternyata akhirnya dia nggak ibadah, apa manfaatnya? Gitu. Maka kita perlu menggabungkan antara harap dan takut. Dalam ibadah harus seperti itu. Ketika kita ingin beribadah kepada Allah, maka kita gabungkan antara rasa sukacita, kemudian cinta kepada Allah dengan juga rasa takut. Kalau tidak diterima bagaimana? Kalau Allah murka sama kita bagaimana? Artinya ini adalah ibadah seorang yang sempurna. Dan kita harap mudah-mudahan amal ibadah Ramadan ini betul-betul lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Dan kita bisa mempersiapkan, memperbaiki, meningkatkan. Ya, maka Syekh Shalih Utsaimin sempat mengatakan, ada baiknya ketika kita mempersiapkan, menargetkan untuk pribadi, saya siap-siapkan untuk ibadah seperti ini. Kalau tahun lalu aku belum bisa menghatamkan Al-Quran, tahun ini aku ingin hatam. Tahun lalu aku belum bisa bersedekah, sekarang aku ingin sedekah. Tahun lalu belum bisa iktikaf, sekarang aku ingin iktikaf. Dulu tahun lalu iktikafnya malam aja, sekarang aku ingin 10 hari. Misalkan seperti itu. Termasuk misalkan dalam ibadah sholat 5 waktu, aku dulu sudah lakukan, sekarang aku ingin tingkatkan. Sholat 5 waktu tidak ingin ketinggalan takbiratul ihramnya imam, agar ada peningkatan. Orang kalau mengerjakan ibadah dengan target, maka ada yang dituju dan dikejar, semangatnya lebih terlihat daripada orang yang tidak sama sekali. Baik, pembahasan kita kali ini membahas tentang ibadah Nabi SAW. Seperti ini dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, bab ma jaa fi ibadati Rasulillah SAW. Pembahasan tentang ibadah Nabi SAW. Ibadah ini maksudnya umum, akan tetapi isinya ini harus diruqyahin. Ya. Baik. Mudah-mudahan tidak berisik lagi dia. Kalau ana ditinggal tidur sama mahasiswa itu sudah biasa. Yang repot kalau ceramahnya tidak satu. Jadi kita ada pengajian, banyak pengajian di sini pengajian semua. Artinya karena ribut. Ya. Baik. Yang disebutkan dalam kumpulan judul ini ada beberapa hadis yang berkaitan dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat Rasul sallallahu alaihi wasallam diawali dengan salat malam beliau. Dan ini yang akan kita konsentrasikan. Di sini ada salat sunnah rawatib 12 rakaat setiap hari, ada salat duha, kemudian ada salat-salat lainnya, tapi kita hanya akan pilih konsentrasikan pada salat malamnya. Ini pun jumlahnya 22 hadis. Ya, kalau biasanya kita mengkaji dari 4:30 sampai habis maghrib. Sekarang karena harus buka puasa, maka mudah-mudahan kita dapat niat. Niat ngaji sampai habis maghrib, tapi insya Allah harus berhenti sebelum maghrib. Ya, baik. Kita akan bahas setidaknya sebisa mungkin hadis-hadis yang banyak ini, karena memang pengajian kita ini sebulan sekali. Maka kita akan bahas tentang hadis-hadis qiyamul lail yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita perlu mempelajari agar salat kita meningkat kualitasnya. Salat ini kita kerjakan setiap Ramadan, dan kita tahu bahwa bulan puasa ini memiliki dua simbol. Simbol pertama puasanya sendiri, yang kedua adalah qiyamul lail. Memang ada Al-Quran, orang mengatakan bahwa syahrul Ramadan syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran, membaca Al-Quran. Akan tetapi yang betul-betul terlihat bagaimana simbol syiar Islam adalah salat tarawih. Dan kita tahu salat tarawih adalah salat sunnah. Salat sunnah, tapi ini merupakan salat sunnah terbaik setelah salat fardu. Afdalu as-salati ba'dal maktubati qiyamul lail. Salat yang paling bagus setelah salat fardu adalah qiyamul lail. Maka ketika seseorang tidak mengerti dan menyadari, menghayati enaknya malam ini atau malam-malam di bulan Ramadan, dia akan melewati seperti rutinitas. Itu minimal. Yang lebih kacau dari itu,
dia terbebani dengan sholat tarawih. Entar masih ada tarawih, belum tarawih, dia pengen cepat selesai, yang penting segera selesai dari tugas dan tanggung jawab. Sebagian orang tinggalkan saja. Kita katakan orang meninggalkan sholat tarawih di bulan Ramadan tidak berdosa, karena itu sunnah. Akan tetapi rugi dia, rugi sekali. Karena hukum asalnya semua amal yang sunnah dimanfaatkan untuk menggenapkan fardu kalau kurang. Kita sering sampaikan itu hadisnya. Ya. Kalau ada sholat yang 5 waktu kurang, maka akan digenapkan dengan pahala sunnah. Dan Nabi SAW kemudian mengatakan, "Thumma yu'khadhu aw tu'khadhul a'malu 'ala dzakum." Setelah itu semua amal akan dihisab oleh Allah dengan cara seperti ini. Didahulukan yang fardu, kemudian diikuti dengan yang sunnah. Dan sunnah akan digunakan untuk melengkapkan, menyempurnakan kekurangan-kekurangan ibadah yang fardu. Dan yang pertama akan dihisab adalah sholat. Maka ikhwah sekalian, sholat atau qiyam di bulan Ramadan merupakan ibadah yang perlu kita nikmati dan kita konsentrasikan seperti puasa. Dan malam kita tidak ingin melewati seperti kita terbebani begitu. Bagaimana caranya? Setidaknya kita persiapan. Yang kedua, kita mengurangi makan. Ya, antum bedakan sholat taraweh di malam pertama dengan malam kedua, ketiga, keempat, seterusnya. Perbedaannya, malam pertama kita lagi semangat-semangatnya. Oh, Ramadan besok, kita harus taraweh, datang keluarganya dibawa semuanya. Semangat luar biasa, nyambut. Banyak orang yang puasanya puasa kendang juga datang tuh malam hari. Tahu puasa kendang? Ya, puasa kendang itu ada tutup depan sama belakang, dalamnya kosong. Maksudnya puasanya hari pertama sama hari ke-29. Ya, itu malam pertama datang tuh taraweh. Ya, semangat. Tapi malam kedua berat, karena tadinya habis buka banyak sekali. Antum akan bandingkan perbedaan antum ketika sholat dalam keadaan perut kosong dengan perut terlalu penuh. Anda tidak katakan perut kosong, isilah, tidak ada masalah. Karena puasa dalam sholat kelaparan gak enak juga, gemeter gitu, gak enak. Ya. Tapi kalau kekenyangan luar biasa beratnya. Anda beritahu antum ngantuk, capek, bahkan kadang-kadang nggak sadar, khusyuknya kelewatan. Ya. Jadi perlu persiapan. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Ma mala ibnu Adam wi'an syarrun min batnihi, bihasab ibni Adam luqaimatun yuqimna sulbahu, fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi." Tidak pantas manusia memenuhi perutnya untuk kebutuhan makanan aja, nggak pantas. Yang penting beberapa suap saja, sedikit saja yang bisa menopang, mengganjal dan membuat badannya berdiri, kuat beraktivitas. Ya. Kalau memang dia pengen lebih makannya silahkan, tapi dibagi sepertiga. Makan, minum, nafas. Kalau kebanyakan ini repot, minumnya ditunda habis taraweh, nafasnya disesat-seselkan antara makanan. Berat sekali taraweh itu, berat. Ya. Cari taraweh yang paling cepat dan paling pendek. Ya. Karena kalau kepanjangan ini sisanya yang tadi bukanya ini belum, kita sudah punya 2 ronde lagi, takjil sama iftar. Ya, takjil itu sudah ada gorengan, makanan, es campur, jus, apa segala macam. Nanti tambah iftar ditambahi dengan balas dendam. Wah, berat sekali tarawihnya. Berat sekali. Antum buktikan, kalau antum semakin sedikit makan buka puasanya, antum akan semakin tenang sholat tarawihnya. Ya. Kemudian yang ketiga, semakin banyak hafalan Al-Quran antum, akan lebih mudah untuk menikmati bacaan imam. Kalau bacaan imamnya satu level sama antum, hafalannya cuman trikul, nah, maka antum akan bisa menikmati. Bahkan kalau perlu bisa membenar-benarkan imam. Salah bacaannya. Ya, karena antum hafal juga itu. Ya, tapi kalau bacaan imam banyak, beda-beda, antum ini baca yang mana? Ini baca kok mau murojaah di sini. Ya, jadi sebenarnya yang dibaca imam tidak lebih panjang dari ad-duha, tetapi gara-gara kita tidak hafal, kerasa lama sekali. Ya. Maka semakin banyak hafalan antum, maka semakin menopang nikmat antum dalam membaca, dalam menikmati sholat tarawih. Kemudian kita perlu mencontoh sholatnya para ulama atau sholatnya Nabi SAW. Rasulullah SAW ketika beliau
memberikan peringatan kepada kaum muslimin. Kalau jadi imam jangan kepanjangan. Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'ifa was-saqima wa dzal hajah. Kalau kalian jadi imam jangan panjang-panjang, ringankan, pendekkan salatnya. Karena makmum ini ada yang tua, ada yang kecil, ada yang punya kebutuhan, pengen keburu-buru. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Kalau sebagian kalian salat untuk diri sendiri, panjangkan sesukamu. Panjangkan sudah. Luar biasa. Dan Nabi SAW dalam qiyamul lail, qiyam Ramadan, tahajud, tarawih, kata Ibnu Abdul Bar rahimahullah, salat tarawih ini boleh dijadikan sebagai sunnah Nabi SAW dalam keadaan berjamaah. Karena Nabi SAW kerjakan berjamaah. Rasulullah SAW kerjakan berjamaah meskipun tidak seterusnya. Salat pertama ada makmumnya banyak. Salat hari kedua banyak juga makmumnya, lebih banyak lagi. Salat ketiga atau keempat banyak lagi sampai masjidnya tidak cukup. Maka Nabi SAW sengaja tidak keluar. Ketika ditanya, kata Nabi SAW, ama inni la yakhfa alayya amrukum walakinni khasyitu an tufrada alaikum fata'jazu anha. Aku bukan tidak tahu tentang kehadiran kalian, tapi aku khawatir kalau aku keluar terus, kemudian kita lakukan jamaah terus, akhirnya Allah akan wajibkan untuk kalian sehingga kalian nggak mampu untuk melanjutkan. Maka Nabi SAW sengaja. Dalam riwayat itu dikatakan fatufiya Rasulullah SAW wal amru ala dhalik. Rasulullah SAW akhirnya meninggal dan kondisinya seperti itu. Rasulullah SAW tidak keluar untuk memimpin salat berjamaah lagi. Beliau hanya pernah salat berjamaah hari pertama, hari kedua, hari ketiga atau keempat sudah nggak berani lagi. Khawatir akan diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sayangnya beliau kepada umat ini sampai beliau tidak ingin memberatkan mereka, ngajari mereka sesuatu yang akan dianggap itu harus seperti itu. Apalagi datang wahyu diwajibkan. Khawatir itu beliau tidak sholat. Maka kata Ibn Abdul Bar rahimahullah, semua yang dikhawatirkan itu sudah tidak ada. Setelah Nabi SAW meninggal, wahyu sudah terputus, maka tidak mengapa seorang kembali menghidupkan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka banyak para ulama menyatakan hukum asalnya salat tarawih, qiyamul lail, qiyam Ramadan, tahajud dilakukan dengan berjamaah dan di masjid lebih utama daripada dikerjakan sendiri-sendiri. Sebagian orang bilang, aku lebih suka salat sendiri, lebih khusyuk, aku tahu yang aku baca. Silahkan, gak ada masalah. Akan tetapi ketika dilakukan berjamaah di masjid itu lebih afdal. Karena Nabi SAW mengerjakan berjamaah. Hanya beliau urungkan atau beliau hentikan gara-gara takut akan diwajibkan. Setelah itu dihidupkan kembali oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan itu merupakan sunnahnya Khalifah Ar-Rasyidin. Sunnahnya Khalifah Ar-Rasyidin harus diikuti juga. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Pegangi sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ditambah lagi, tidak ada pengingkaran dari para sahabat. Sehingga para ulama mengatakan itu seperti ijma', seperti kesepakatan para ulama bahwa sunnah yang afdal untuk salat tarawih dilakukan berjamaah dan di masjid. Seperti itu. Taib. Dan kita ketika melihat bagaimana tata cara para ulama salat, maka kita akan merasa bahwa kita ini belum ada apa-apanya dan perlu ada peningkatan. Dan kita berbahagia sedikit demi sedikit sekarang di banyak masjid-masjid kaum muslimin mulai ada peningkatan. Di sini mulai panjang sholatnya, di sini mulai setengah juz sholatnya, ada yang 1 juz, ada yang pengen menghatamkan 1 Ramadan. Sekarang mulai banyak, alhamdulillah. Kalau antum lihat di berita-berita itu bahkan sampai ada yang bisa lebih dari 1 juz, 2 juz satu malam. Dan ini perlu dijadikan momen untuk berkompetisi, jangan malah balapan, eksekutif kelas. Ya, sholat 6 menit, 7 menit selesai. Nah, 5 sholat tercepat di Indonesia. Ada yang bisa 6 sampai 7 menit, ada yang 7 sampai 10 menit. Subhanallah, antum sholat apa? Kita nggak pingin cepat-cepatan, nggak pingin viral. Kalaupun ini yang membuat kaum muslimin tidak berat, akhirnya mereka mau sholat berjamaah. Jangan ditelateni kayak begitu. Harus diajari umat ini, ya, agar mereka terbiasa melaksanakan sholat khusyuk, tumakninah. Nah, kita akan pelajari bagaimana tata cara Nabi SAW dalam sholat malam. Hadis pertama, qala rahimahullah, haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Bishr bin Mu'adz qala haddatsana Abu Awanah
an Ziyad bin Ilaqah anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu annahu qala. Ini diceritakan oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah. Hadis ini diriwayatkan oleh penulis dengan sanad yang thiqat, terpercaya semua. Bahkan hadis ini diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu cerita, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intafakhat qadamah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kakinya membengkak. Hadis ini sering kita dengar. Faqila lah, "Atakallafu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Apakah antum memaksakan diri, mempersulit dengan salat seperti ini, padahal antum sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang? Maka jawaban beliau, "Afala akunu 'abdan syakura." Tidak pantaskah aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Yang seperti ini disebutkan dalam surat Al-Fatih. Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Fatih, "Inna fatahna laka fatham mubina." Kami taklukkan, kami bukakan semua kesuksesan untuk kamu, menaklukkan kota ini, mengalahkan negeri-negeri kafir sehingga mereka masuk Islam, berubah menjadi negara Islam. Betul-betul kemenangan yang nyata. Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Dan ini semua merupakan nikmat dari Allah. Merupakan nikmat dari Allah yang perlu kesyukuran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kasus ini ingin menjelaskan bahwa ini merupakan kondisi terbaik untuk menjadi contoh bersyukur kepada Allah. Ketika Allah beri kesuksesan dengan dikalahkannya negara-negara kufar menjadi negara muslim yang nyaman, yang tentram, yang sehingga keamanan terjamin di mana-mana, ternyata Allah mendapat syukur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibadah. Sehingga sebenarnya ketika seorang bisa menikmati nikmat aman, nyaman, keluar masuk rumah bebas tanpa khawatir dan takut, maka sebenarnya ini kenikmatan yang luar biasa, mahal. Seorang perlu menikmati dan mewujudkan nikmat itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan yang paling baik dalam mewujudkan rasa syukur tersebut. Kemudian hadis yang kedua, ketiga, keempat. Qala haddatsana Abu Ammar Al-Husain bin Huraits qala haddatsana Al-Fadl bin Musa an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari hadis Abu Hurairah. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam riwayat ini ada Muhammad bin Amr. Beliau hadisnya hasan. Tapi hadis ini akan diperkuat dengan hadis sebelum dan sesudahnya. Taib, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama? Ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tarima qadamah. Qala faqila lah, ataf'alu hadha wa qad ja'aka أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. Maknanya sama. Apakah engkau sholat sampai seperti ini, kakinya bengkak, membesar, kemudian engkau telah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Maka jawaban beliau, tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur. Riwayat yang kedua, qala haddatsana, yang ketiga, حدثنا عيسى ابن عثمان ابن عيسى ابن عبد الرحمن الرملي قال حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه فيقال له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. Artinya sama, cuman disebutkan jalur yang lain saja dan riwayatnya juga sahih. Hadis ketiga, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Al-Aswad bin Yazid qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini sekarang jalur berikutnya dari sahabat Aisyah. Tadi dari Abu Hurairah, hadis yang pertama tadi kita sebutkan dari Mughirah ibn Syu'bah. Semua maknanya sama. Sekarang dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya oleh Al-Aswad bin Yazid. Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai adalah seorang ulama tabi'in.
Beliau semangat sekali untuk mempelajari agama sampai mereka bertanya bagaimana tata cara salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak hanya 1-2 orang yang bertanya. Abdullah bin Umar misalkan, ketika mereka berhasil Fathu Makkah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Ka'bah dan beliau perintahkan semua berhala dikeluarkan, dibersihkan. Lalu beliau masuk dan beliau pasti sholat, kata Abdullah bin Umar. Ternyata yang masuk ke Ka'bah tidak banyak. Ada Nabi SAW, ada Usama bin Zaid, kemudian ada beberapa sahabat, 3 orang saja. Dan memang ada yang jaga pintu. Abdullah bin Umar tidak termasuk yang bisa masuk. Begitu keluar sahabat dari Ka'bah, langsung apa yang dilakukan Nabi SAW? Sholat berapa rakaat? Aku yakin Rasulullah SAW sholat itu di depan, di dalam Ka'bah itu. Berapa rakaat beliau sholat? Ini perhatian mereka. Sampai tempat, berapa rakaat, bagaimana tata cara Rasulullah SAW sholat dibahas semua. Nanti kita akan lihat bagaimana sahabat Hudzaifah bin Yaman, beliau pengen betul-betul ngawasi sholat Rasul SAW itu bagaimana. Ini menunjukkan perhatian mereka terhadap sholat. Maka kita prihatin sekali ketika kaum muslimin dengan jumlah mayoritas tidak ada yang perhatian dengan sholat, atau kalaupun sholat mereka biar jadikan sebagai rutinitas saja. Begitu ada orang yang sholatnya beda, ribut ya. Padahal sholat itu perlu banyak dipelajari bacaannya, tata caranya, sehingga tidak lebih cepat asal begini saja, ikut-ikutan saja. Kita pelajari. Para sahabat semangat sekali untuk yang seperti itu, mereka belajar. Nah, ini di sini ditanya oleh Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai kepada Aisyah, karena Aisyah adalah istri dan sahabiyah yang dekat dengan Nabi SAW. Sa'altu Aisyah an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil lail. Aku bertanya kepada Aisyah bagaimana ciri dan kriteria salat Nabi SAW pada malam hari. Faqalat kana yanamu awwal al-lail thumma yaqum. Kata Aisyah, beliau kalau mau salat nih, pertama beliau tidur. Dari permulaan malam beliau tidur, dan dalam riwayat yang banyak disebutkan wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditsa ba'daha. Kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu suka mengakhirkan salat Isya. Tapi ketika mengakhirkan salat Isya, beliau tidak suka banyak ngobrol ya setelah salat, dan enggak suka tidur sebelum salat. Nah, tapi beliau setelah salat Isya langsung tidur. Kalau sebelum salat Isya tidak tidur beliau. Begitu selesai beliau tidur. Kecuali kalau ada urusan kaum muslimin, kadang beliau harus perlu keliling-keliling atau bertemu dengan Abu Bakar, mengobrolkan dan sebagainya. Tapi syahidnya atau intinya, beliau tidurnya di awal malam, kemudian beliau baru bangun. Fa idza kana minas sahari autar. Kalau sudah dekat dengan waktu sahur, maka beliau akan lakukan salat witir. Tsumma ata firasyahu, kemudian beliau mendatangi tempat tidurnya. Fa idza kana lahu hajatun alamma bi ahli fa idza sami'a al-adzana wa thab. Kalau beliau memang ada kebutuhan dengan istri-istrinya, maka beliau akan mendekati mereka ya, menunaikan hajatnya. Kalau sudah mendengar adzan subuh, maka beliau langsung lompat untuk melaksanakan salat fajar. Fa in kana junuban afadha alaihi minal ma wa illa tawaddaa wa kharaja ila shalah. Kalau beliau sampai junub, dan para nabi mereka tidak yahtalimun, la yahtalimun, mereka tidak mimpi, karena mimpi itu dari syaitan, dan para nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, sehingga junubnya mereka rata-rata karena berhubungan dengan keluarga, bukan karena mimpi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat malam, kemudian beliau apabila ingin mendekati istri-istrinya, beliau lakukan. Kalau akhirnya junub, maka beliau akan mandi. Tapi kalau tidak, begitu mendekati waktu subuh, beliau wudhu kemudian salat. Nah, kata Aisyah, seperti ini tata cara salat beliau. Artinya beliau juga tidur, kemudian baru bangun malam. Tapi ternyata tidak mepet banget dengan waktu subuh. Kadang beliau tidur lagi. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tidur lagi setelah salat malam, agar salat fajarnya semangat, fresh. Tapi jangan kebablasan ya, karena orang yang sudah bangun malam kemudian dia tidur, bangunnya lebih berat. Bangun untuk sholat subuh lebih berat. Daripada dia tidak mampu kemudian sholat subuhnya kebablasan, mending sholat malamnya dipepetkan dengan sholat subuh. Kalau takut lagi nggak bisa bangun malam, setidaknya dia sholat witir di awal malam setelah sholat isya sebelum tidur. Seperti kita sholat raweh sekarang, kita merasa alhamdulillah
Di hari-hari biasa witir aja nggak kita kerjakan. Ramadan karena banyak yang ngerjakan, kita bisa sholat 11 rakaat minimal. Ini bahagia sekali ini. Kita bisa menikmati, alhamdulillah hari ini kita akan masuk malam ke-7. Dan kita bersyukur kepada Allah sudah 6 waktu kita setidaknya sholat tahajud sampai 11 rakaat. Jarang-jarang kan itu bisa. Ya. Nah, kalau ada yang mau lebih afdal lagi, Rasulullah SAW sholatnya seperti itu. Tidur, kemudian bangun malam, kemudian bisa tidur sebentar, baru setelah itu sholat subuh dalam keadaan fresh. Ya. Tapi tentu kita sudah tetapkan atau kita sudah simpulkan, ketika kita akan melaksanakan sholat tarawih, maka yang afdal kita lakukan berjamaah di masjid. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas wa haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nun an Malik an Makhramah bin Sulaiman an Quraib an Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas cerita, annahu akhbarahu annahu bata 'inda Maimunah wa hiya khalatuh, karena beliau merupakan keponakan Maimunah radhiyallahu anha, dan Maimunah merupakan istri Nabi SAW. Ibnu Abbas sengaja pengen menginap di rumah bibinya agar bisa melihat sholat Rasul SAW dari dekat. Dan kita tahu Ibnu Abbas merupakan sahabat Nabi yang masih kecil. Beliau ketika meninggalnya Nabi SAW masih usia muda, baru saja dikhitan. Ibnu Abbas itu masih muda sekali. Ketika Rasulullah SAW meninggal, beliau baru saja dikhitan. Artinya masih kecil sekali. Dan beliau tetap semangat untuk melihat bagaimana tata cara sholat Rasul SAW, nginep di rumah bibinya. Nah, sampai diceritakan tidurnya bareng dengan Nabi SAW. Tidurnya dengan satu bantal. Dikatakan, fattaja'tu fi 'ardil wisada wattaja'a Rasulullah SAW fi tuliha. Maka bantal itu ketika memanjang begini, Rasulullah SAW sholat di bagian panjangnya, aku nyelempit di bagian lebarnya bantal. Dekat sekali, satu bantal dengan Nabi SAW dan dengan bibinya, dengan Rasul SAW. Kemudian, fanama Rasulullah SAW hatta idza intasafa al-lailu aw qablahu biqalil aw ba'dahu biqalil, fastayqadha Rasulullah SAW faja'ala yamsahu an-nauma an wajhihi. Maka Nabi SAW tidur sampai sekitar pertengahan malam, baru beliau bangun. Ini pertengahan malam. Beliau bangun, kemudian pertengahan atau lebih sedikit atau lebih banyak. Yang penting Ibnu Abbas menceritakan itu hanya kira-kira. Beliau kemudian mengatakan, akhirnya Rasulullah SAW bangun, thumma masahan nauma an wajhihi. Seperti ini, tangannya diusapkan untuk menghilangkan ngantuk. Ya. Kalau ada orang ngantuk biasanya dia gini-gini. Ya. Sekarang ada cara lain. Orang di pengajian manggut-manggut. Nah, manggut-manggut itu tidak mesti tanda paham. Tapi biasanya menghilangkan ngantuk. Ya. Tapi yang jelas kalau sholat jangan manggut-manggut. Ya. Ini Rasulullah SAW menghilangkan tidur dengan cara menggunakan tangan seperti ini. Thumma qara'al ashral ayat al-khawatim min surati Ali Imran. Lalu beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Bangun tidur langsung baca Al-Quran. Kata Syekh Abdul Razak, ini membantu orang untuk menghilangkan ngantuknya. Ketika seorang bangun tidur kemudian dia begini, kemudian beliau membaca Al-Quran, maka ngantuknya akan terhilangkan, terusir. Nah, kemudian thumma qama ila shannin mu'allaqin fatawadda'a minha fa ahsana al-wudu' thumma qama yusalli. Maka beliau berdiri, kemudian mengambil air yang ditempatkan di bejana terbuat dari kulit yang digantungkan di pintu. Jadi kalau dulu nggak ada kulkas, nggak ada tempat mendinginkan air. Kalau musim panas air itu, kalau musim dingin kali. Tapi ada juga cara tradisional untuk mendinginkan air, seperti air diletakkan di kendi misalkan. Nah, seperti ini juga air dimasukkan ke tempat yang terbuat dari kulit, kemudian ditaruh di pintu. Sehingga kena angin jadi dingin dia. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kita dulu waktu di Madinah, kalau musim panas, kita pingin misalkan mandi dengan air segar, ya salam, kita lupa itu ada air yang segar, itu kita lupa karena airnya panas. Antum bangun jam 3 malam,
Ya, jam 3 malam antum keluarkan air dari keran juga panas airnya. Nggak usah ngangatin itu. Ada orang manja-manja itu, ana pengen mandi air hangat. Bukan air hangat, air panas. Ya. Bangun jam 3 malam itu. Kita sampai kalau pengen agar kita punya air yang segar, kita masukkan ke ember, kita diamkan dulu 1 malam. Baru besoknya kita merasakan, oh ada air segar. Kalau enggak, kita ambil dari barrodah itu, apa namanya, air-air yang dingin dari kulkas-kulkas itu kita campur. Tapi ya lama, dan itu air minum, Pak. Kita nggak pengen mubazir. Tapi intinya, Nabi SAW mengambil air yang dicantolkan tadi itu di pintu, kemudian beliau gunakan wudu, dan wudunya disempurnakan. Setelah itu baru beliau salat. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, faqumtu ila jambihi, maka aku ikut salat di sebelahnya. Fawada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu al-yumna ala ra'si thumma akhadha bi udhunil yumna fafatalaha. Di sini dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berdirinya di sebelah kiri. Beliau sendirian salat di sebelah kiri Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW mengambil kuping Ibnu Abbas lalu diputer. Nah, tapi di sini tidak disebutkan bahwa itu dijewer, tapi itu hanya dikasih isyarat, ayo pindah ke sini. Nah, ini menunjukkan bahwa gerakan dalam sholat apabila dibutuhkan boleh, sekalipun lebih dari 3 gerakan. Kita bayangkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sholat di sebelah kiri, lalu Rasulullah SAW ambil pakai tangan kanannya, kemudian digeret. Nah, para ulama mengatakan sepertinya yang lebih jelas, yang lebih kuat, diputernya itu lewat belakang. Diputernya lewat belakang sehingga Ibnu Abbas tidak lewat depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lewat belakang. Dan intinya dalam riwayat itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dipindah ke arah kanan, dan ini menjadi sunnah ketika seseorang ingin melaksanakan sholat laki-laki berdua, maka tata cara mengatur shaf adalah kanan kiri, bukan depan belakang. Kalau kita sholat cuma berdua saja, laki sama laki, maka tata cara bershaf adalah sampingan begini. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan Ibnu Abbas. Bukan sebagian kaum muslimin, mereka nggak ngerti, masa sebelahan begini, kayak sholatnya nggak sah gitu, imamnya kayaknya kurang resmi gitu. Akhirnya sekalipun makmumnya cuma 1, ya sudah, imam depan, makmumnya belakang. Salah seperti itu. Taib. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW juga perhatian dalam urusan pendidikan. Anak kecil saja, kalau dibiarkan dia, alhamdulillah sudah bangun ikut sholat, wah terserah, biarin aja, kan bisa saja. Tapi ternyata Nabi SAW tetap memperhatikan. Nah, nggak boleh kayak gitu. Yang benar itu begini. Meskipun Nabi SAW tidak berbicara, Rasulullah SAW tidak berbicara dalam sholat, akan tapi ditarik, dibenarkan posisi softnya. Kemudian Ibnu Abbas meriwayatkan, fasalla rak'atain, Rasulullah SAW sholat 2 rakaat, thumma rak'atain, kemudian 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 2 rakaat. Qala Ma'ad 6 marrat, mengucapkan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat itu 6 kali. Thumma autar, thumma taja'. Kemudian beliau sholat witir, baru beliau rebahan. Berarti sholatnya berapa rakaat? 13. 6 kali 2, 12 tambah 1 witir, 13. Nah, nanti ada riwayat lain yang menunjukkan sholat itu 11. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 9. Para ulama mengatakan bahwa itu tergantung mudah atau tidaknya ketika mengerjakan. Ketika waktunya tinggal sedikit, atau kita ketiduran dan terlambat bangun, maka sholat sebisanya. Sekalipun sebagian ulama memandang makruh kalau ada orang yang sholat cuma 1 rakaat aja, makruh. Harus diawali dengan 2 rakaat, baru setelah itu sholat 1 rakaat witir. Akan tetapi kalau seandainya sholat 1 rakaat, tetap sah sholatnya. Taib. Jadi Rasulullah SAW ini melaksanakan sholatnya 13 rakaat dan dilihat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian ini masih jumlah rakaatnya, dan jumhurul ulama mereka tidak membatasi jumlah maksimal. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti akan kita bahas dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah menambah bilangan dari 11 rakaat, tapi jumhurul ulama menyatakan bahwa
sholat malam itu dikerjakan terserah mau sampai berapa rakaat, yang penting 2 sampai menjelang subuh. Sampai menjelang subuh silahkan. Tidak perlu dibatasi maksimalnya berapa. Mau sholat sampai 40 rakaat silahkan. Seperti itu. Tapi perhatikan khusyuk dan benar tata cara sholatnya. Baik. Hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Qala haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala qala haddatsana Waqi' an Syu'bah an Abi Jamrah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rak'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam jumlahnya 13 rakaat. Ini sudah lewat dan seperti tadi. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, penulis menyebutkan di sini dari sahabat Aisyah. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abu Awana an Qatadah an Zurarah bin Awfa an Sa'd bin Hisham an Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah cerita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli bil laili mana'ahu min dzalika an-naum aw ghalabathu 'aynahu shalla minan nahari 12 rak'atan. Aisyah cerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila ketiduran atau kelewatan sehingga sholat malamnya tidak terlaksana, maka beliau terbiasa mengqadha di siang hari jumlahnya 12 rakaat. Karena siang hari tidak ada sholat witir, maka yang ada adalah sholat genap. Kalau sholat yang biasa dilakukan malam hari 11 rakaat, maka siang hari sholatnya 12 rakaat. Ini seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kapan waktunya? Siang. Kapan itu? Sekitar waktu duha. Rasul SAW ketiduran, malam hari tidak sempat untuk sholat malam, maka diqadha pada pagi harinya. Dan seperti ini diharapkan mendapatkan pahala sholat malam. Dan Nabi SAW contohkan itu, agar beliau tidak rugi kehilangan pahala sholat malam. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Biasanya orang yang keluar dari bulan Ramadan sudah terbiasa taraweh, apalagi 10 hari terakhir biasa ditambahi dengan tahajud yang sholat malamnya. Biasanya malam pertama, kedua, ketiga dari bulan Syawal masih eman untuk menghilangkan kebiasaan itu. Tapi lama-kelamaan luntur sampai tidak sholat belas. Ya, tidak sholat, maksudnya sholat malamnya. Mudah-mudahan sholat subuhnya masih jalan. Tapi maksudnya seperti ini. Jadi Ramadan ini merupakan bulan penggemblengan. Kita melihat kaum muslimin banyak yang mengerjakan ibadah, kita terdorong. Ini baca Quran, kita ingin baca Quran. Ini sholat, Anda juga ingin sholat, nggak mau ketinggalan. Jadi memang pengaruh lingkungan itu penting sekali. Maka para ulama mengatakan bahwa ketika kita mampu untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, meskipun dalam keadaan safar, kalau kita tidak merasa beban untuk puasa dalam keadaan safar, perjalanan jauh, maka puasa saja. Kenapa? Karena puasa di bulan Ramadan lebih ringan. Kalau kita keluar nanti di bulan yang lain, kita ingin qadha Ramadan, berat rasanya. Orang pada makan, minum, kita puasa. Berat sekali. Ya. Maka puasa di bulan Ramadan pada saat kaum muslimin semua berpuasa lebih ringan. Sebagaimana sholat malam ketika orang-orang pada ngerjakan lebih ringan daripada kita tunda. Maka ini biasanya ibu-ibu biasanya ya, kita tahu bahwa kaum wanita mereka lebih afdal sholat di rumah. Sholat di rumah mereka lebih afdal. Maka ketika tarawih sekalipun tidak berbeda. Hanya kaum wanita tidak boleh dilarang ketika mereka minta izin kepada suaminya, kepada ayahnya, kepada mahramnya, aku pengen sholat di masjid, nggak boleh dilarang. Nggak boleh dilarang. Apalagi kalau seandainya sholat di rumah ngantuk, paling bacaannya itu aja. Begitu sholat di masjid bisa bervariasi mendengarkan bacaan dan dia bisa lebih semangat, maka bagus. Nah, sholat di di masjid bagus. Tapi sebagian ibu-ibu ketika ingin praktek yang afdol, sholatnya di rumah, jangan ditunda-tunda. Sudah sholatnya sendirian, ditunda lagi, tidur dulu, ketika bangun udah ribut untuk mempersiapkan sahur, akhirnya sholatnya sekenanya. Ya. Nah kalau memang mau atur, saya bisa bangun jam 2. Ibu-ibu biasanya Masya Allah, kalau sudah mau siapkan sahur yang ideal, bisa bangun jam 2 itu Masya Allah. Sendirian di rumah itu, siapkan masakan, racikannya semua betul-betul, pokoknya harus maksimal ya. Coba bangun untuk sholat malam dulu. Sholat malam dulu, kalau memang tidak bisa kerjakan di awal waktu, hanya
Kalau seandainya nggak mampu untuk itu, kerjakan di awal waktu. Mau sholat di rumah, silahkan. Tapi orang-orang sholat, segera sholat. Kalau harus mundur, tidak masalah. Tapi ingat, kerjakan. Karena biasanya sholat sendirian tantangannya lebih berat. Taib. Di sini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sampai kelewatan, beliau nggak pengen kehilangan pahala. Akhirnya beliau qadha pada siang harinya. Hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang ibadah yang sering dikerjakan oleh kaum muslimin, yaitu salat iftitah. Salat iftitah adalah salat 2 rakaat untuk memulai salat malam. Qala haddatsana Muhammad bin al-Ala qala haddatsana Abu Usamah an Hisham ya'ni ibn Hassan an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qama ahadukum min al-laili falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifatain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan apabila salah seorang di antara kalian akan mengerjakan salat malam, bangun malam, idza qama ahadukum minal lail, kalau salah seorang di antara kalian bangun malam untuk melaksanakan salat, falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifatain, hendaklah dia mengawali rangkaian salat malamnya dengan 2 rakaat ringan. Para ulama menyebutkan manfaatnya adalah ini sebagai muqaddimah, sehingga ketika dia salat dia sudah diawali dengan pemanasan. Karena biasanya ketika awal-awal langsung panjang susah, maka dari 2 rakaat ringan terlebih dahulu. Akan tetapi ini disyariatkan untuk menjadi muqaddimah salat malam. Adapun ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, untuk orang yang tidak bangun malam tapi dia tarawih, dia sudah salat isya, dia salat ba'diyah, maka tidak perlu melaksanakan muqaddimahnya. Karena tujuan untuk melaksanakan muqaddimah ini adalah untuk membiasakan badan melaksanakan salat. Nah, kita sudah salat isya, habis itu ada salat sunnah setelah salat isya, maka kita tidak perlu melaksanakan salat iftitah itu. Seperti itu. Kemudian tidak perlu apalagi dilakukan dengan tata cara yang dibedakan antara qiyamul lail dengan salat iftitah. Kalau iftitah berjamaah tapi tidak bersuara, kemudian kalau salat malam dilakukan dengan bersuara. Ini dalilnya apa? Membedakan antara salat iftitah dengan salat tarawih. Kalau tarawihnya menggunakan suara, kalau iftitah tidak pakai suara, itu dalilnya apa membedakan seperti itu? Dan itu dilakukan terus-menerus dan dijadikan sebuah ketentuan yang harus diikuti. Itu perlu dalil. Itu membutuhkan dalil seperti itu. Taib. Ini berkaitan dengan salat iftitah 2 rakaat ringan. Baik. Kemudian hadis berikutnya ini disampaikan dari hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani. Ya, ini tadi yang disebutkan dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau sengaja, aku pengen ngawasi salat Nabi SAW. Taib. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas. قال وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال kata Zaid bin Khalid Al-Juhani, beliau cerita la armuqanna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku betul-betul akan mengincar, tak tunggu-tunggu bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum bayangkan, ini sampai pengennya sahabat melihat langsung Rasulullah SAW itu sholat bagaimana. Jadi sholat itu dipelajari. Yang kedua, mereka berusaha agar sholatnya sesuai dengan sholatnya Nabi SAW. Sholat yang paling khusyuk itu bukan yang paling nangis, yang paling cepat apalagi ya. Akan tetapi yang paling cocok dengan sholat Nabi SAW. Para sahabat itu sampai ngincer kapan ada kesempatan. Di sini disebutkan disebutkan di sini fatawassattu atabatahu au fustatahu, aku sampai nginep dan aku jadikan tempat sandaran kepalaku ini menggunakan kemahnya. Fustat itu artinya kemah. Kata Syekh Abdul Razak, ini menunjukkan bahwa kejadian itu bukan dalam kondisi mereka domisili di Madinah. Karena kalau tinggal di Madinah tidak ada kemah-kemahan di rumah gitu. Ini yang dijadikan sebagai bantalnya untuk tidur nunggu Rasulullah SAW keluar sholat,
adalah kemah. Ini menunjukkan mereka sedang perjalanan. Antum bayangkan, sedang perjalanan jauh, tetap dimanfaatkan para sahabat untuk belajar sholat. Perjalanan jauh itu rata-rata perang. Jarang Rasulullah SAW keluar untuk kebutuhan yang di luar itu. Kecuali Fathu Makkah, itu pun ada perangnya. Sulhul Hudaybiyah, akhirnya berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya. Rata-rata pertempuran itu yang membuat Nabi SAW safar. Ternyata para sahabat pengen lihat Rasulullah SAW sholatnya bagaimana. Sampai beliau berbantalkan tenda Rasulullah SAW. Fasalla Rasulullah SAW raka'ataini khafifatain. Maka aku perhatikan Rasulullah SAW sholat 2 rakaat ringan. Ini pertama. Thumma shalla raka'ataini tawilataini. Lalu Rasulullah SAW sholat 2 rakaat panjang pol. Diulang 3 kali. Panjang. Maksudnya apa? Dawa banget. Nah, ini 2 rakaat kedua ini panjang. Padahal 2 rakaat pertama ringan. 2 rakaat kedua panjang. Kemudian thumma shalla rak'atain wa huma dunal lataini qablahuma. Lalu Rasulullah SAW sholat 2 rakaat. 2 rakaat yang ketiga ini lebih pendek dari 2 rakaat sebelumnya. Thumma shalla rak'atain wa huma dunal lataini qablahuma. Kemudian sholat 2 rakaat lagi, lebih pendek lagi dari 2 rakaat sebelumnya. Summa shalla rak'atain wa huma dunal lataini qablahuma. Kemudian Rasulullah SAW sholat 2 rakaat lagi, dan itu lebih pendek dari 2 rakaat sebelumnya. Summa shalla rak'atain wa huma dunal lataini qablahuma. Kemudian 2 rakaat lagi, lebih ringan dari 2 rakaat sebelumnya. Summa autar fadzalika 13 rak'ah. Kemudian beliau tutup dengan witir, semuanya jumlahnya 13 rakaat. Ini tata caranya. 13, 2 ringan, 2 berikutnya panjang. Baru setelah itu lebih pendek sampai witir. Itu kalau mau nyunnah seperti itu. Pertama ringan, setelah itu panjang, setelah itu, tapi itu nggak mesti. Terkadang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ringan, kemudian panjang begitu. Nggak mesti. Ini disebut oleh para ulama. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat panjang seperti itu sampai akhir. Seperti itu. Ini sampai jam berapa? Tadi sampai jam berapa? Oh, jam berapa ini? 17 kan? Hah? 15 menit lagi. Ya. Bagi kotak makan butuh berapa menit? Ya. Anak khawatir antum buka sebelum waktunya. Jadi kita ngaji aja. Ya. 5 menit lagi. Ini jam antum ini lebih cepat dari jam anak. Berarti 17 20. Hah? Enggak, azannya 32. Ya kan? Azannya itu jam 5.32 kalau tidak salah. Ya, paling enggak kita 10 menit sebelumnya atau 8 menit sebelumnya. Ya. Insyaallah jam 5.22 selesai biiznillah. Jadi di sini Rasulullah SAW salat 13 rakaat. Caranya begitu, dipanjangkan, kemudian nanti ringan seperti itu. Jadi kalau kita mau praktekkan nih, insya Allah nanti malam, ya, nanti malam misalkan kita baca di rakaat pertama mungkin At-Tin sama surat Al-Insyirah. Rakaat berikutnya Al-Baqarah. Ya. Kayaknya antum dari awal sudah nggak niat untuk mempraktekkan ya. Taib. Ya intinya paling enggak dikira-kira. Ana itu ragu kalau mau ngimami ini bener enggak, mau dipanjangkan 1 halaman, jangan-jangan bubar. Pas salam sudah habis, tinggal panitia tok di sini. Ya. Kapok enggak jadikan imam lagi. Taib. Jadi salat Nabi SAW panjang seperti itu. Mau 20 rakaat enggak ada masalah. Tapi panjang. Bagus. Taib. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Salamah bin Abdurrahman annahu akhbarahu annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha. Ini dari tabi'in yang lain namanya Abu Salamah bin Abdurrahman, dia tanya kepada Aisyah tentang tata cara salat Nabi SAW di Ramadan. Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan?
bagaimana tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, beliau mengatakan Aisyah, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyazida fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan." Rasulullah SAW mau bulan Ramadan atau bulan lain tidak pernah nambah jumlah bilangan rakaat dari 11. Semuanya salatnya 11. Maka dengan dalil ini sebagian ulama madhab menyatakan tidak boleh lebih dari 11. Tapi madhab jumhur mayoritas mengatakan hadis ini tidak membatasi sebenarnya. Aisyah hanya menceritakan kalau Rasulullah SAW biasa sholat tidak lebih dari 11, tapi kadang 13 buktinya. Tapi bagaimana cara mengkompromikan? Para ulama mengatakan bilangan 13 itu 2 rakaat ringan pertama nggak dihitung, jadi 11 rakaat. Kalau 9 bagaimana? Ya memang tidak ada batas minimal ya. Kalau boleh 11 maka lebih sedikit juga boleh, karena itu juga tidak menunjukkan batas minimal. Taib. Kalau jumhur mereka mengatakan mau sholat berapa rakaat fadl, bebas. Karena Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat, nah ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah ditanya sholat malam itu berapa rakaat, maka Rasulullah mengatakan sholatul laili mathna mathna, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Jadi 2 rakaat itu berapa terserah, mathna mathna, rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat seperti itu. Fa idza khasyiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Kalau kalian takut akan subuh datang, maka silahkan witir untuk mengganjilkan bilangan sholat malamnya. Berarti kapan? Kalau sudah menjelang subuh, sudah khawatir nih, silahkan ditutup. Tapi kalau belum, tambah silahkan, terserah. Maka jumhur mengatakan tidak dibatasi. Baik, di sini kemudian Rasulullah SAW mengatakan yang diceritakan oleh Aisyah, Rasulullah SAW kalau sholat yusalli arba'an la tasal an husnihinna wa tulihin, thumma yusalli arba'an la tasal an husnihinna wa tulihin, thumma yusalli thalatha. Beliau sholat 4 rakaat dan jangan ditanya panjang dan bagusnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat lagi, jangan ditanya panjang dan bagusnya. Kemudian sholat 3 rakaat 3 rakaat witir. Para ulama sebagian kecil mengambil intisari dari hadis ini, boleh sholat 4 rakaat sekali salam. Itu dalam mazhab Hanafiyah, tapi tidak semua. Mereka mengatakan kalau ada orang yang sengaja sholat 4 rakaat sekali salam, boleh dan sah. Tapi sebagian mazhab mazhab Hanafiyah mengatakan makruh kalau sengaja. Adapun dalam mazhab yang lain seperti mazhab Syafi'iyah atau Hanabilah, mereka tidak boleh. Sengaja sholat 4 rakaat sekali salam tidak boleh. Kalau tidak sengaja misalkan boleh, tapi makruh. Tapi para ulama mengatakan bahwa maksud dari 4 rakaat seperti ini adalah 2 kali salam, dikompromikan dengan hadis Ibnu Umar yang tadi. Sholatul laili mathna mathna, sholat malam itu 2 rakaat salam. Loh, gimana ini tentang 4 rakaat? Maksudnya poin yang ingin ditekankan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah setelahnya. Jangan kamu tanya panjangnya dan bagusnya. Tidak sedang beliau ingin menjelaskan jumlah rakaatnya, tapi panjang dan bagusnya. Seperti itu. Taib. Kemudian Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir?" Apakah engkau tidur sebelum engkau witir? Dia sholat malam, kemudian beliau tidur, baru bangun, lanjut sholat malam, kemudian witir. Ini menunjukkan bahwa kalau ada orang pingin sholat malam, kemudian tidur, kemudian bangun, sholat malam lagi, boleh. Karena Nabi SAW kerjakan seperti itu. Dan beliau sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi Dawud adalah orang yang paling bagus dalam melaksanakan puasa dan melaksanakan sholat malam. Gimana puasanya? Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ini puasa Dawud. Sholat malamnya bagaimana? Beliau tidur dulu, kemudian bangun, sholat. Kemudian tidur lagi, kemudian bangun, sholat lagi. Nah, ini dilakukan juga oleh Nabi SAW. Maka Aisyah tanya, antum mau tidur padahal belum witir. Gimana seperti itu? Maka jawab beliau, inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi. Mataku bisa tidur, tapi hatiku tidak. Ya. Ini kelebihan Nabi SAW. Beliau tidak tidur hatinya, tetap zikir kepada Allah. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Itu Nabi SAW. Di saat kita matanya nggak tidur, hatinya tidur, nggak zikir, nggak ngingit agama, sampai bingung-bingung. Taib, ini yang kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih banyak sebenarnya. Ini baru 10 hadis, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita ambil
pelajarannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.